Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memberlakukan tilang elektronik. Nah, ini total ada 244 kamera etle yang tersebar di 244 titik di 12 polda di seluruh Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia resmi memberlakukan tilang elektronik. Peresmian dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kantor Korps Lalu Lintas Polri Jakarta dan diikuti oleh 12 polda di berbagai wilayah Indonesia secara daring. Ketua MA Muhammad Safrudin dan Jaksa Agung hadir sekaligus menandatangani MOU penegakan hukum. Kapolri mengatakan peluncuran tilang elektronik ini untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Seperti tadi disampaikan bahwa teknologi informasi yang kita siapkan ini tentunya dilengkapi dengan artificial intelligence, Internet of Things, dengan memanfaatkan big data sehingga kemudian hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara presisi, secara akurat. Ini juga tentunya harapan kami untuk menggeser persepsi publik yang selama ini mungkin masih belum puas dengan pelayanan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas, maka ke depan ini kita harapkan sudah tidak ada lagi. Di tahap pertama ini total ada 244 kamera etle dengan rincian 98 titik Polda Metro Jaya, 56 titik di Polda Jawa Timur, dan 21 titik Polda Jawa Barat. Sementara di Sulawesi Selatan 16 titik, Jambi 8 titik, Riau 4 titik, dan Banten 1 titik. Adapun target tilang elektronik ini adalah pelanggaran lalu lintas dan marka jalan, menggunakan ponsel saat mengemudi, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, untuk memudahkan proses tilang dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oknum yang tidak bertanggung jawab, tilang elektronik diberlakukan. Iya, bahkan di Semarang, Jawa Tengah, kamera dipasang di kendaraan patroli untuk merekam pelanggar lalu lintas. Penerapan tilang elektronik mulai digunakan di kota-kota besar. Sementara di Jawa Tengah, untuk menjangkau lokasi yang belum terpasang kamera tilang elektronik, kamera juga dipasang di kendaraan dan helm petugas patroli. Kamera berfungsi untuk merekam nomor kendaraan dan wajah pengendara yang melanggar. Mana, Pak? Putar balik. Langsung arahnya ini ya, jalur kanan. Pelanggaran Bapak sudah saya rekam. Nanti saya kirim ya. Nanti. Jelas, Bos. Ya, silakan putar balik, Pak. Pak, Bapak melanggar marka berhenti, Pak. Silakan mundur, Pak. Mundur. Ayo mundur. Melanggar, Pak ya. Bapak melanggar marka berhenti. Kalau sudah diulangi, pelanggaran Bapak sudah terekam kamera saya ya. Untuk masalah tilang nanti saya kirim sesuai plat nomor PKP Bapak ya. Sudah diulangi, Pak ya. Ya, Nantinya data pelanggar akan diproses di Pusat Data Tilang Elektronik di Telantas untuk selanjutnya surat tilang dikirim ke alamat sesuai STNK. Sementara itu, sejumlah kamera tilang elektronik telah terpasang di simpang sentra grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terdapat 10 kamera yang akan dipasang di 4 titik padat di Kabupaten Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini penerapan hari kedua, Lovi, penerapan tilang elektronik, dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana situasi di Jakarta, tepatnya di Bundaran HI, tentang penerapan ini. Apakah para pengendara semakin tertib? Kita akan tanya langsung ke Mahathir Muhammad. Selamat pagi, Mahathir. Ya, di tempat Anda melaporkan saat ini ada juga kamera elektronik yang dipasang tentu saja. Nah,
Lalu dengan adanya tilang elektronik ini, apakah pengendara menjadi lebih teratur begitu? Ya, Gede dan Lofi, untuk mengenai apakah pengendara menjadi lebih teratur dengan adanya tilang elektronik atau ETLI, atau juga biasa dipanjangkan dari Electronic Traffic Law Enforcement ini, di mana memang menurut yang disampaikan pihak kepolisian dan juga kami sempat waktu beberapa lalu ya, waktu pertama kalinya tilang elektronik ini diberlakukan, kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian yang bertugas di ETLI Polda Metro Jaya. Memang untuk pelanggaran memang sedikit berkurang, dan juga untuk pelanggaran khususnya pelanggaran marka jalan atau rambu lalu lintas ini masyarakat khususnya pengendara dari motor dan juga mobil sudah mulai lebih tertib. Biasanya kalau kami bisa mengambil contoh saja Gede dan Lofi, kalau di perempatan Sarinah itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang biasanya melebihi dari marka jalan atau garis yang sudah ditentukan, atau kadang-kadang sudah mengambil langkah start seperti itu, atau sudah menggas mobil atau kendaraan motornya ketika sudah mau dari merah ke kuning hijau itu sudah digas duluan. Nah sekarang dengan adanya sisi tilang TV ini atau tilang elektronik, mereka jauh lebih rapi. Jadi mereka juga memarkirkan atau berhenti kendaraannya sebelum garis atau marka jalan di setiap lampu merah. Itu berlaku di beberapa tempat juga yang kami lihat, pantau juga. Dan kalau di Bundaran HI sendiri memang sebenarnya tidak begitu banyak tilang elektronik atau CCTV-nya, dikarenakan kalau kami jelaskan kepada Anda, kalau adanya satu di samping kanan kami ini, tepatnya di depan Menara BCA, apabila dari area Blok M, ini ada langsung menghadap ke bagian depan kendaraan Anda. Ada juga di Monas yang terdekat dari sini, itu juga sudah lengkap. Di depan dari Indosat juga sudah ada. Tapi kalau di Polda Metro Jaya atau di Jakarta sendiri, tadi kan Lofi dan juga Gede tadi paketnya disampaikan bahwa sebanyak 244 itu tersebar di 12 Polda Metro Jaya di nasional ya. Namun kalau di Jakarta sendiri di Polda Metro Jaya ada 98 CCTV tilang elektronik. Itu yang pertama dimulai dari Bundaran Senayan. Itu sudah mulai cukup banyak. Ada juga lagi di Jembatan Tosari atau di Semanggi. Selanjutnya mengarah langsung sampai ke Gajah Mada. Itu juga ada berada di Kuningan. Tepatnya dekat sekali dengan gedung KPK, itu juga CCTV tilang elektronik juga sudah terpasang dengan rapi dan selalu aktif. Bahkan emang yang cukup menarik ya dari CCTV ini adalah atau tilang elektronik. Jadi kalau Lofi dan juga Gede nih ya, misalkan kaca film dari kendaraan Anda, mobilnya ini sudah cukup gelap, misalkan 80% untuk kaca filmnya. Ketahuan nih, misalkan Lofi saat berkendara tidak menggunakan safety belt, atau saat berkendara sedang menggunakan telepon genggam atau handphone sambil menelpon seperti ini, itu kamera ini cukup detail, bahkan cukup canggih, bisa langsung memotret ke dalam kendaraannya, ke dalam kacanya. Jadi misalkan Lofi yang melanggar, kita ambil contoh, nantinya Lofi langsung terpampang fotonya di ETLI Polda Metro Jaya. Kami juga sempat menyambangi beberapa bulan yang lalu, pertama kalinya ETLI dipasang di DKI Jakarta. Ini tanpa ragu-ragu muka atau pengendara itu sangat lengkap sekali ya, maksudnya dari safety belt tidak terpasang mungkin, atau menggunakan telepon genggam saat berkendara, ini sangat terlihat terpampang jelas. Jadi ini himbauan untuk saya juga pribadi, mungkin Lofi dan juga Gede, bahkan permisa semua, bahwa patuhi rambu-rambu lalu lintas khususnya saat berkendara di kawasan jalan protokol, khususnya Sudirman Ahmad Tamrin hingga Senayan, dan beberapa tempat-tempat lainnya sudah dipasang CCTV, karena ini tidak tanggung-tanggung. Nantinya pelanggaran-pelanggaran selain yang safety belt, menggunakan handphone, juga pastinya pelanggaran marka jalan, ini ganjil genap juga berlaku untuk penilangan CCTV. Nanti sistemnya pun, mekanismenya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ketika tadi proses perekaman sudah diambil oleh Polda Metro Jaya atau petugas ETLI Polda Metro Jaya, sehabis itu langsung nanti dilakukan registrasi kendaraan secara online. Ini apakah benar kendaraannya atas nama siapa, alamatnya sesuai, nanti langsung dicetak, di print suratnya. Ini kalau kami sebut adalah surat cinta seperti itu. Jadi surat cinta langsung dikirimkan ke rumah, Anda langsung harus membayar dendanya melalui website, dan juga bisa mengikuti dengan 2 cara tahap. Yang pertama tahap yang menggunakan pembayaran melalui bank, yaitu Bank BRI atau bank-bank lainnya, atau juga bisa mengikuti peradilan yang sudah disediakan melalui surat tersebut. Dan nantinya memang harus diikuti dan harus dibayar, dan juga mendaftar di websitenya. Nantinya kalau tidak, Anda akan terkena dari pemblokiran sementara yang berlaku kurang lebih 15 hari diberikan waktu. Nah, ini memang sedikit bermasalah. Kalau ketika nanti misalkan saya ini sudah menjual kendaraan saya, berarti kan sudah pindah tangan nih kendaraannya. Namun
namanya masih atas nama kendaraan saya. Ini untuk pemirsa ini juga harus diperhatikan bahwa apabila sudah menjual kendaraannya mau motor maupun mobil, ini harus langsung bisa memindahkan atau mengganti nama dari kendaraan tersebut agar surat dari tilang tersebut tidak terkirim ke rumah sebelumnya, padahal mobilnya sudah berpindah tangan atau sudah dijual ke orang lain. Jadi harus Anda yang bayar dari dendanya. Jadi ini juga harus diurus jauh lebih cepat, lebih baik. Namun untuk situasi sekarang ini di sekitaran Bundaran HI, kalau penjagaan ketat dari pihak kepolisian, memang kami tidak melihat adanya penjagaan ketat atau penjagaan yang cukup banyak ya dari petugas. Memang hanya Lantas dan juga Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan Sudirman Ahmad Tamrin. Namun untuk kondisi kemacetan saat ini pun tidak ada, masih cukup lancar pagi hari ini di sekitaran Sudirman Ahmad Tamrin. Sementara itu kembali ke Lofi dan Gede. Baik, semakin banyak ini tilang elektronik yang dipasang di ibu kota, apalagi semoga warga ini semakin sadar akan tata tertib lalu lintas. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih akan kembali dengan informasi pilihan redaksi Anyus Pagi saat lagi. Di antaranya seorang ayah di Lampung tewas karena dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Anyus Pagi segera kembali.